Kisah Nuzulul Quran bukan sekadar peristiwa turunnya teks suci, melainkan sebuah transformasi besar yang melibatkan perjuangan fisik, mental, dan spiritual Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah pendalaman detail mengenai peristiwa di Gua Hira tersebut. 1. Fase pencarian, tahannuts. Sebelum menerima wahyu, Muhammad SAW merasakan kegelisahan sosial yang mendalam melihat dekadensi moral di Mekah, penyembahan berhala, ketidakadilan, dan penindasan. Lokasi. Beliau memilih Gua Hira, sebuah celah kecil di Jabal Nur yang terletak sekitar 3,2 km dari Mekah. Gua ini sangat sempit, panjang sekitar 3,7 meter dan lebar 1,6 meter. Aktivitas. Beliau melakukan tahannuts, menyendiri untuk beribadah selama berhari-hari, hanya membawa bekal sedikit roti gandum dan air. Di sini, beliau merenungkan penciptaan alam semesta dan mencari kebenaran sejati. 2. Kedatangan Jibril, malam 17 Ramadan. Saat beliau berusia 40 tahun, di tengah kegelapan malam yang tenang, malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya yang agung. Peristiwa ini digambarkan sangat intens secara fisik. Dekapan yang kuat, Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dengan sangat kuat hingga beliau merasa kepayahan, lalu melepaskannya sambil berkata, "Iqra, bacalah." Respon Nabi. Beliau menjawab dengan jujur dan gemetar, "Ma ana biqori, aku tidak bisa membaca." Hal ini berulang sebanyak 3 kali. Wahyu pertama. Hingga akhirnya Jibril membacakan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 3. Perjuangan batin dan guncangan fisik. Menerima energi wahyu bukanlah perkara ringan. Secara fisik, Nabi Muhammad SAW mengalami guncangan hebat. Ketakutan yang hebat. Setelah Jibril pergi, Nabi pulang ke rumah dalam keadaan jantung yang berdebar kencang. Beliau merasa sangat kedinginan dan ketakutan karena pengalaman metafisika yang baru saja dialaminya. Peran Sayyidah Khadijah. Setibanya di rumah, beliau berseru, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Disinilah peran krusial Khadijah radhiyallahu anha sebagai pendukung moral. Ia menenangkan Nabi dengan kata-kata yang luar biasa. "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung silaturahmi, memikul beban orang lemah, membantu orang miskin, menjamu tamu, dan membela kebenaran." 4. Validasi dari Waraqah bin Naufal. Untuk memastikan apa yang terjadi, Khadijah membawa Nabi menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang tua dan buta. Waraqah mengkonfirmasi bahwa yang datang kepada Muhammad adalah Namus, malaikat pembawa wahyu yang dahulu datang kepada Nabi Musa AS. Waraqah juga memberi peringatan, tanda perjuangan masa depan. "Andai aku masih muda dan kuat saat kaummu mengusirmu." Nabi terkejut dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab bahwa setiap orang yang membawa apa yang dibawa Nabi pasti akan dimusuhi. Makna penting bagi kita. Peristiwa Nuzulul Quran mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari kesendirian dan keberanian menghadapi ketidaktahuan. Nabi yang umi yang tidak bisa membaca atau menulis dipilih untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah murni mukjizat ilahi, bukan karangan manusia.